Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Ibu Kawas Media Stuti selaku Kepala SD Negeri Burbek yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Burbek yang saya hormati, dan kepada perwakilan wali murid SD Negeri Burbek yang kami hormati. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta hidayahnya sehingga kita dapat berkembang dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan yang kita nantikan syafaatnya terhadap kiamat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Media Stuti dan teman-teman semua yang pernah hadir yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kegiatan budaya positif dalam rangka memenuhi tugas kegiatan guru penggerak. Untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat beragam dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi adalah adanya contoh umum aksi nyata budaya positif yang harus terpenuhi, yang meliputi yang pertama memahami konsep pendidikan untuk hajat Kironggoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, ini merupakan model kami guru penggerak yang pertama kali, yaitu konsep pendidikan untuk hajat Kironggoro. Yang kedua kalinya melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila sesuai dengan kurikulum yang telah kita sepakati, yaitu kurikulum Merdeka. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang keempat, mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori Monroe, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga institusi. Nah, ini adalah yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang kelima, menerapkan strategi disiplin positif yang memperdayakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Pertanyaan termantik, ini setuju atau tidak setuju? Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu guru semua, setuju atau tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Ya, kenapa jawabannya tidak? Karena untuk mendisiplinkan anak itu kita tidak harus memberi hukuman, tetapi kita harus menumbuhkan kesadaran dalam diri, dalam kesadaran prinsip, begitu kan? Jadi terima kasih. Ini merupakan mungkin bagi Bapak Ibu guru yang lain belum mengerti apa sebenarnya disiplin anak seperti apa. Cuma kalau mereka kan memang sudah menjadi guru penggerak, jadinya sudah mengarah ke arah kedisiplinan kelas itu seperti apa. Ya, terima kasih Bu Ina. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini hukuman tapi berupa kegiatan yang positif. Menurut panjenengan ini setuju
Setuju apa tidak? Bu ini setuju apa tidak? Saya setuju dengan pendapat itu karena dengan pemberian hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat menumbuhkan apa ya, kalau membaca misalnya ya itu bisa untuk kelas kecil atau untuk anak yang kurang lancar membaca itu bisa lebih meningkatkan kemampuan membacanya gitu. Kalau untuk yang membersihkan halaman sekolah ya positifnya kan nanti sekolah jadi lebih bersih gitu. Terima kasih Bu Arifini. Ya, ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, bersihkan, berarti setuju ya, karena dianggap itu mempunyai nilai positif. Namun nanti kalau pada pembahasan di sini itu beda lagi ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, penghargaan ini juga positif. Penghargaan kan bisa berupa mungkin wah hebat atau bagaimana, tapi itu dampaknya kalau menurut di budaya positif ya Bu Ina itu kurang tepat ya, kurang bagus karena di situ ada efek sampingnya. Biasanya kalau anak-anak biasanya ini terutama pada saat mengaji ya, praktek biasanya banyak sekali. Nanti kalau tes tak ajak kemana, itu kan berupa penghargaan yang hadiah. Itu sebenarnya ada efek sampingnya seperti obat. Ya. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana caranya kita bisa membudayakan positif tanpa ada efek sampingnya. Nah, tadi pengetahuan itu aja. Ya, budaya positif. Mungkin bagi Bapak Ibu guru masih asing. Itu sudah kita lakukan setiap hari. Cuman kalau untuk kalimatnya mungkin kita tidak menggunakan budaya positif, tapi kebiasaan ya. Itu memang sudah kita lakukan setiap hari. Cuman kalau di penggerak ini ada bahasa kerennya namanya budaya positif. Dan nanti monggo Bapak Ibu guru yang tertarik karena di sini guru penggerak itu menarik ya Bu Ida. Nanti bisa menyusul untuk mendaftar di angkatan 12 Bupati mungkin. Nah, karena di sini pembelajaran sangat menyenangkan. Buat ini juga siap ya penggerak angkatan 12. Siap. Di sini saya tidak apa ya membawakan materi, tapi kita di sini sharing karena di sini juga saya baru sampai modul 2.1 dan pengetahuannya ibaratnya belum ada sepojok buku ya Bu ini ya. Ya, kita sharing bersama. Nah, kebiasaan positif di lingkungan sekolah biasa disebut dengan budaya positif kalau di sekolah. Kalau dulunya kita pendidikan karakter dan kebiasaan. Kalau sekarang namanya budaya positif. Dengan budaya positif diterapkan di sekolah akan menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk bertemu serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau mengganggu perkembangan potensi murid. Karena kita sebagai pendidik fokus kita adalah murid. Budaya positif mendorong murid untuk berpikir dan bertindak sesuai yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memang ini mementingkan kebebasan anak, namun tidak bebas tanpa kontrol, tapi bebas terkontrol. Murid bisa merdeka belajar, murid lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan kesadarannya sendiri. Itu yang diharapkan dari budaya positif adalah kesadaran dari anak-anak sendiri, bukan karena keterpaksaan ataupun ada tekanan dari pihak manapun. Monggo Pak. Nah, itu dilandasi karena adanya perubahan paradigma. Ini ada sebuah gambaran. Coba Bapak Ibu guru tangannya bisa kita katakan seperti ini, kemudian kita bayangkan tangan kanannya kepalkan salah satu tangan Bapak Ibu guru. Bayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu guru menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan-kepalan tangan tersebut. Berarti kita bayangkan kita mengepal sesuatu yang mana di situ sangat berharga. Begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu guru. Bayangkan ada seseorang yang mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru. Nah, ada yang membujuk, ada yang menghardik, mengintip, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan
buruk. Nah, ini menggambarkan apa? Kalau misalnya ada sesuatu yang dengan pegang teguh, kira-kira jika diiming-iming uang 100 juta dibuka apa tidak? Kalau 100 juta dibuka. Iya, ini tapi menggambarkan bukan sesuatu yang dipegang itu misalnya hanya sebuah gelang yang nilainya 50 juta. Ya, bisa juga itu. Tapi ini tak bernilai. Sesuatu yang dengan pegang itu tak bernilai. Kira-kira jadinya benar nggak membukanya? Pasti ibaratnya itu tentang harga diri. Harga diri jangan pasti tidak ya. Nah itu menggambarkan apa? Bahwa sesuatu sebagai seorang guru itu kita memiliki visi atau memiliki sesuatu yang harus kita pertahankan dan memang harus kita jaga begitu tanpa ada apa tidak terpengaruh dengan iming-iming atau godaan setan ya. Nah itu yang menggambarkan dengan kepala tangan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol dari kata ilusi itu berarti sebuah sesuatu yang tidak nyata ya. Adanya, kadang kita sebagai seorang guru itu mungkin punya ilusi-ilusi dan kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada yang mengajar huruf A saja, ada yang menggunakan cara mungkin dari kelereng atau mungkin dari apa. Nah, itu merupakan cara tapi di situ dipengaruhi oleh ilusi guru itu sendiri. Yang pertama itu anggapannya orang saya ngajar seperti ini sudah bagus. Itu adalah suatu ilusi atau bayangan kita. Nah, itu permasalahan yang mempengaruhi ilusi guru mengontrol murid. Mengontrol murid mungkin ada yang caranya pada waktu anak belajar tidak boleh bicara sendiri atau tidak boleh harus anak ada yang ilusinya berbeda dan mengontrol anak berbeda-beda. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang biasa saya lakukan, membuat bersalah. Berarti sebenarnya apa yang kamu lakukan biasa kalau pada anak-anak? Benar nggak kamu lakukan merugikan siapa? Otomatis itu anak akan merasa, aku merugikan orang lain, dia merasa bersalah. Karena anggapan saya, ilusi saya, kalau dia merasa bersalah, dia memiliki kesadaran. Tapi kenyataannya malah tidak, justru membuatkan anak merasa tidak percaya diri. Ternyata ada efek sampingnya yang saya kira sudah bagus, ternyata efek sampingnya malah lebih besar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif afektif dan bermanfaat. Tadi seperti yang sudah kita bahas penguatan positif. Contohnya tadi membaca. Nah, kita anggap itu sudah bermanfaat. Karena hubungannya bermanfaat, bisa menambah literasi, bisa menambah akan menjaga kebersihan. Tapi kita yang dilihat di sini adalah hasilnya. Kegiatan tersebut mampu tidak mengontrol anak dari dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin terjadi pada ibu-ibu semua. Ya apa tidak? Coba kita kembalikan pada diri saya. Kita sendiri termasuk saya biasanya lebih menuntut anak. Karena kita merasa orang dewasa punya hak untuk anak yang paling baik adalah kita. Pertama kita guru itu menganggap muridnya belum bisa, jadi kita berat mengontrol. Itu kadang yang perasaan seorang guru itu yang sulit untuk dihilangkan. Kalau sadar kita bisa, oh ya anak memang punya kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuannya. Tapi kan kita tidak sadar, anak tidak balas PA saja ngomongnya kalau gitu, ya kan? Nah ini contohnya orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, itu perasaan kita. Yuk. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Inilah nanti yang diharapkan supaya kita bisa berpikir yang semula kita mengontrol anak hanya memaksa dengan keegoisan kita. Nanti kita bisa mempraktekkan pertama sebelum ke anak kita, ke murid kita, ke anak kita dulu. Ya. Nah, stimulus respon yang termasuk stimulus respon, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu termasuk sifat keegoisan, ya. Tapi kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita mengoreksi diri, tidak terus orang lain harus saya benar, berarti orang lain harusnya benarnya itu begitu. Kemudian kedua, perilaku buruk dengan sebagai suatu kesalahan.
pada saya sendiri bahwa salah ya saya kira hanya salah begitu. Tapi kalau di dalam kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya anak melakukan temannya itu ada tujuannya. Tapi kalau kita sebagai guru, kita hanya melihatnya, oh si A itu nakal, kan begitu, karena dia itu perilakunya buruk. Kita yang melakukan hanya itu. Nah kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kita misalnya sebagai perempuan dikontrol oleh atasan. Tapi kalau di dalam kontrol itu tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti dengan sendiri yang bisa menentukan pilihannya. Saya bisa mengontrol orang lain, mengatur orang lain. Ya. Itu kalau di dalam kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena orang lain memiliki cara yang mereka yang diri sendiri. Kemudian pemaksaan adalah pada saat hubungan gagal. Misalnya kita butuh aktivitas sendiri, dapat ngaji karena mesti itu kita paksa. Ini apa? Buang apa banget? Apa sudah mengatur dirinya dengan baik? Tidak buang berarti itu sudah kita kontrol. Kita tidak tahu bahwa itu termasuk sesuatu yang harus kita lakukan atau yang disebut dengan teori, karena kita sudah melakukan tapi bertahun-tahun. Kemudian kita berpikir tentang apa kalah. Ini biasanya kalau kan ada anak yang bisa mengerjakan dan ada yang tidak, terutama pada kompetisi yang dilihat juara 1, juara 2, tidak dapat kita ada yang menang atau kalah. Tapi kalau di dalam kontrol, kemudian berpikir menang, semuanya adalah pemenang, begitu. Lanjut. Disiplin positif, materi yang akan kita bahas hari ini meliputi beberapa bagian yaitu teori kontrol atau pilihan menurut Dr. William. Ini yang termasuk disiplin positif. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini kita kembalikan pada diri kita sendiri. Maknanya apa? Makna di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita akan tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ini kembali ke diri kita sendiri, bahwa kita sebagai seorang guru itu memang harus memiliki nilai kita sebagai seorang guru, yang mana di situ seorang guru adalah yang bisa mengontrol dirinya dalam menghadapi situasi anak dalam situasi apapun tanpa mendebatkan pandangan kita baik atau buruk, karena setiap tadi segala sesuatu adalah ada tujuannya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini didasari oleh teori motivasi. Teori motivasi bisa meliputi 3 untuk menghindari hukuman. Nah ini pada perlakuan biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu, contohnya ditanya apa yang kamu lakukan, misalnya habis mengukur anaknya, temannya. Untuk menghindari hukuman, biasanya anak mesti membela diri. Bukan berubah, mungkin kalau tidak melakukan apa-apa, biasanya begitu. Terus yang kedua, kebanyakan ibarat. Nah ini yang berupa kebanyakan tadi. Kalau kebiasaan diberi penghargaan, maka tindakan yang dilakukan adalah tujuannya untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Berarti itu yang dilakukan berdasarkan dari dirinya. Nah, ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal yang nanti akan menghasilkan keyakinan kelas. Jadi di kelas sekarang dipajak tidak peraturan, tapi sekarang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti kita bahas berikutnya. Kemudian kita berpikir tentang menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah tidak ada yang kalah, tapi semua adalah pemenang. Itu meliputi 5 posisi kontrol. Nah ini nanti kita bisa melihat diri kita, posisi kita di mana sebagai seorang guru. Yang pertama, posisi kontrol itu adalah guru sebagai penghukum, penghukum. Satu, penghukum berarti contohnya tadi jika anak tidak mengerjakan PR, langsung dia diminta mengerjakan di luar. Itu kan berupa hukuman.
teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini halus Bu, Pak, halus memang. Tapi tadi membuat anak itu merasa dirinya bersalah sehingga dia merasa tidak percaya diri karena telah melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, ini sih biasanya care sama anak-anaknya muridnya. Sampai tidak ada batas antara guru dan murid, berarti menganggap itu teman. Memang halus, cuman kadang itu efek sampingnya banyak. Anak jadi tidak sopan dengan gurunya, kemudian terlalu berharap pada gurunya. Nah, yang keempat adalah pemantau, dipantau. Ya, kalau pemantau di sini dia juga bagus, cuma efeknya tidak sesempurna. Kemudian yang posisi kontrol yang paling ideal itu adalah sebagai manajer. Yang mana manajer dilihat dari kata manajer, posisi manajer dilihat dari posisinya itu sudah yang paling tinggi ya. Nah, kalau ditanya pekerjaannya di mana, posisinya sebagai apa, manajer, langsung kita bilang wow. Nah, di sini juga manajer itu sangat istimewa, posisi kontrol yang istimewa yang memang diharapkan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian nanti tadi dari posisi kontrol manajer itu akan muncul yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah bagaimana cara kita menangani masalah melalui 3 tahapan. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan yang telah dituntut tadi, keyakinan. Kemudian yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini bagaimana cara kita memandang orang lain. Karena apa? Setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, sebagai kebutuhan paling dasar. Kemudian penguasaan, berarti dia itu ingin mengontrol orang lain. Itu juga kebutuhan manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini malah sensitif jadi karena masalah perasaan. Kemudian kesenangan. Kesenangan kalau ibu-ibu kesenangannya apa? Shopping. Nah, itu termasuk ini kebutuhan dasar itu buang ya. Berarti bisa kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Kebebasan kita tanpa tekanan. Nah, ini biasanya kalau kita sebagai seorang pejabat kurang bebas. Yang kebebasan yang dimiliki sempurna dalam pekerjaan itu adalah seorang wirausaha ya, itu memang bebas tanpa ada tekanan. Lanjut. Nah, kita masuk disiplin. Apakah makna disiplin itu? Nah, coba bisa dibantu Membacakan. Ya, Disiplin berasal dari kata Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri atau disiplin diri dari murid-murid sekolah dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terima kasih Bu Antini. Ya, ini disiplin. Dari kata disiplin berarti menurut yang dibacakan tadi bahwa disiplin itu sebenarnya memang tidak suatu yang harus kepatuhan, tidak harus yang di sini memang disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cuma kadang karena mungkin keadaan lingkungan, disiplin itu menjadi tidak nyaman karena disiplin hubungannya dengan peraturan. Kadang kalau orang diatur itu malah lebih sulit daripada mereka itu bebas. Nah, disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berarti kalau kita melanggar biasanya itu karena kita merasa itu peraturan tidak nyaman tanpa kita sadari bahwa sesuatu yang kita langgar itu adalah sesuatu yang harus kita hargai dan memang itu memang butuh untuk
Lanjut. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Berarti umum dari kata universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dian Nichols. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini bagi kita memang agak baru, ya, karena profil pelajar Pancasila berada di kurikulum Merdeka yang baru kira-kira hampir udah lama ya, sebenarnya 2 tahun kita jalankan. Yang meliputi nilai-nilai apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Bisa tetap pelajar Pancasila? Mungkin yang dari Pak ini hafal. Pelajar Pancasila dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tahu Bu kalau nyanyi? Tapi kalau diminta untuk menyebutkan mungkin bukan hafal. Nah, khusus tadi tak suruh nyanyi, enggak, mungkin lupa. Tapi kalau kita mendengar satu kalimat saja, kalau sudah lagu mesti hafal. Oke, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Ini adalah materi berikutnya yang akan kita pelajari, yaitu teori motivasi perilaku manusia. Tadi setiap melakukan sesuatu, seseorang itu ada tujuan tertentu. Ini ada teorinya Bapak Ibu. Nah, teori yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini nanti akan terdorong karena adanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nanti untuk dapat hadiah, oke? Nah, apa yang saya ini didasari oleh keinginan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasinya eksternal karena ada sesuatu yang melatar belakangi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Pokoknya kalau kita itu sudah berpikir untuk diri sendiri, pasti nanti beda aplikasinya. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti orientasi kita adalah pada diri kita sendiri. Nah, itu motivasinya dari internal. Nah, inilah yang namanya tujuan dari disiplin positif, yaitu memberikan motivasi dari diri sendiri atau motivasi internal. Lanjut. Kemudian yang pertama itu ngantuk ya, tulisannya ke bawah, dihukum oleh penghargaan. Tadi bukan berarti itu penghargaan itu kok dia itu diarahkan ke negatif, cuma dikatakan sebagai hukuman penghargaan itu. Nah, ini dalam artinya bagaimana meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan ini tadi yang itu baik tapi kurang baik. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Mungkin setelah kegiatan itu dia berharap ada sesuatu di belakangnya. Dan jangka panjangnya, jika dia tidak diberikan sesuatu, dia tidak akan melakukan sesuatu tersebut. Nah, efeknya sangat
jauh ya, dan itu mungkin tidak kita sadari. Yang kedua adalah penghargaan penghukum. Nah ini malah justru akan menyakiti, memberikan perasaan anak tersakiti. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan kita dalam melakukan sesuatu. Kemudian penghargaan itu tidak efektif karena tadi banyak efek sampingnya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Misalnya anak yang dulu itu dengan paling penghargaan pada suatu saat dia melakukan kesalahan, tidak dengan paling tidak diberi, itu dia cenderung apa? Merasa apa saiki begitu. Nah, berarti dia itu merusak hubungan antara guru dan murid. Lanjut. Nah, kalau dihukum penghargaan itu efek sampingnya, penghargaan menurunkan kualitasnya. Berarti dia berorientasi pada penghargaannya, tidak pada kemampuannya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Justru malah kalau kita berpikir awalnya diberi penghargaan dia akan kreatif, tapi kenyataannya malah tidak, malah justru akan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi yang berada dalam dirinya sendiri. Nah, ini hukuman dan penghargaan itu, baik hukuman maupun penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini tanpa kita sadari malah justru kita sendiri yang menghancurkan. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya bagi murid, bukan karena ada faktor tertentu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini, kalau hukuman bagaimana? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sudah dikatakan dulu, otomatis pandangan anak itu adalah negatif. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Berarti karena dia melakukan sesuatu kesalahan, maka dia harus menanggungnya dan akibat dari kesalahan itu. Tapi kalau hukuman tidak, dia dulu kalau dihukum misalnya tidak mengerjakan PR, maka anak disuruh berdiri dengan satu kaki, memegang telinga. Itu nanti sampai dewasa itu akan teringat. Aku dulu kalau dihukum dua ngatur nenggongnya papan tulis kan begitu. Nah, kemudian yang kedua membuat anak sakit dan fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, bisa terkenang selamanya. Dan kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Pada saat dia melakukan kesalahan pasti memang dia tidak nyaman, tapi tidak memberikan trauma atau efek yang membekas. Kemudian anak akan membenci kedisiplinan. Peraturan kan tujuannya untuk disiplin, tapi dia akan membenci. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Kemudian hukuman bersifat paksaan, harus. Tapi kalau konsekuensi berupa stimulus atau tanggapan, berarti di situ kita memberikan sesuatu, kemudian anak memberikan tanggapannya. Nah, berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Contohnya kaki dorong kupingnya, disebut kita tidak jawab, anaknya hukum menjawab, kita menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, karena dia itu tidak dipaksa untuk berubah, tapi dari dirinya sendiri yang merasa dia harus berubah. Kemudian konsep diri yang buruk, hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini memang yang terjadi, cenderung anak itu ada gurunya dia baik, jika tidak ada gurunya ngereak, bukan ya ngereak orang guru. Nah, kemudian marah, rasa bersalah. Nah ini hukuman menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Karena kadang kita menghukum itu tidak memikirkan perasaan anak. Ya, kadang kita menghukum itu tujuan kita adalah anak menjadi baik tanpa berpikir bagaimana perasaan anak. Sebenarnya itu tujuannya baik, cuman mungkin cara kita yang kurang tepat. Nah, kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berarti misalnya ada anak yang terlambat pelajaran olahraga, dia sebetulnya harus pemanasan,
Nah, dia terlambat, jadi dia harus pemanasan sendiri. Itu kan dia kehilangan waktu untuk sementara berkumpul dengan temannya. Lanjut. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, dari yang telah jenengan amati tadi, kira-kira ini jenengan bisa menjawab. Nah, saya minta nanti satu-satu bisa menjawab. Untuk yang pertama, tadi Nyonya Jawa sebelumnya sudah bisa membedakan di antara hukuman dan konsekuensi. Istilahnya konsekuensi itu bahasa harusnya dari hukuman dan efeknya lebih baik. Nah, untuk yang kasus pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi ya? Kenapa kok jawabannya hukuman Bu? Karena memberikan rasa apa pada anaknya? Rasa tidak nyaman. Itu adalah hukuman. Kemudian yang nomor 2, nanti kita cek jawabannya betul apa salah ya. Kalau yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa? Mungkin menyakiti atau menyakiti. Ya. Berarti dengan berlari anak merasa tersakiti ya. Terutama kalau pada saat itu cuacanya panas. Nah, itu sangat berbahaya. Bisa pingsan ya Bapak. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pada saat itu ya, kenapa tapi kan harus memakai masker untuk belajar. Konsekuensi atau hukuman? Kalau murid diminta untuk push up 15 kali itu termasuk hukuman. Hukuman. Oke, karena apa nih? Karena itu kan merasa anak melakukan kegiatan atau tindakan fisik ya. Berarti termasuk Hukuman fisik ya. Kemudian berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini berdasarkan anak-anak kecil kelas 1 yang Ibu siswa. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? konsekuensi. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab. Dengan apa yang telah dilakukannya. Kemudian membersihkan tempat air di meja menjadi terus karena tersenggol pada saat belajar. Berarti biasanya mereka berapa? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Karena di situ banyak bukti tanggung jawabnya. Ya. Oh iya, tanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian kasus berikutnya, Barat disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sebenarnya kata-kata begini, Barat disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ya, karena dia salah memakai sepatu, untuk dilepas sepatunya, kalimatnya kurang. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Rizka? Hukuman. Kenapa Rizka? Tidak boleh pakai sepatu. Berarti termasuk fisik ya? Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK atau olahraga. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Bisa dinamakan konsekuensi karena itu juga dalam pelajaran olahraga, tapi juga bisa dinamakan hukuman jika pelajaran PJOK-nya tidak di lapangan atau di dalam kelas. Terima kasih. Ya, berarti ada dua korban lari mengelilingi lapangan basket itu bisa berupa konsekuensi, bisa juga berupa hukuman. Coba Pak Miko ya Pak, kita lihat jawabannya. Nah, di sini mencatat 100 kali adalah hukuman, lari mengelilingi lapangan hukuman, murid diminta bersikap hukuman, menggantikan kertas itu konsekuensi ya, membersihkan hukuman juga konsekuensi, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu. Nah, itu juga hukuman karena itu berbentuk fisik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Berarti pelajarannya di lapangan. Oke, lanjut Pak. Berarti sudah
sudah bisa menyalahkan semua ya. Bagaimana itu, apakah konsekuensi atau hukuman, itu nanti bisa kita praktekkan di murid kita. Kita latihan untuk tidak menjadi seorang penghukum. Ya, kemudian ini kebutuhan dasar manusia. Kenapa kok di sini kita bahas kebutuhan dasar manusia? Karena dengan kita menghargai orang lain itu kita akan kita mulai dari mengetahui kebutuhan mereka, ya, termasuk kebutuhan kita sendiri. Nah, yang pertama kebutuhan dasar, kenapa di sini ditaruh di tengah? Karena itu adalah dasar. Bertahan hidup itu adalah dasar. Contohnya apa? Kalau bertahan hidup kebutuhan akan apa? Seperti yang di depan jaringan itu kan kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan bertahan hidup apa? Makanan, ya. Nah, itu bertahan hidup. Kalau kita tidak ada makanan tidak akan bisa bertahan hidup. Kenapa di tengah? Karena itu urgent yang paling kuat dari kebutuhan manusia. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu contohnya apa? Penguasaan itu berarti perasaan kita bisa menguasai orang lain, atau kita itu bisa mengontrol orang lain. Kemudian kebebasan, ini yang paling suka, saya juga paling suka kebebasan. Kita bebas. Kemudian kesenangan, senang tadi dari buah shopping, kalau kesenangan untuk ibu itu. Kasih sayang dan rasa diterima, itu kebutuhan yang memang mengenai psikologis kita, ya. Setiap orang itu pasti, dan ini justru kebutuhan ini biasanya sangat memicu masalah-masalah yang ada di kelas. Kenapa anak cenderung jahil pada temannya? Itu karena dia itu ingin diperhatikan. Nah, ini kebutuhan ini yang memang kadang itu sering muncul di kelas. Penyebab pemicu masalah di kelas itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang sering muncul. Tapi selain itu juga kesenangan. Contohnya apa? Anak-anak pada waktu sebelum istirahat, tapi sudah dia keluar istirahat, tujuannya itu apa? Jajan. Itu kebutuhan apa berarti? Bertahan hidup dan juga kesenangan, pengen bulanan. Nah, itu. Nah, berarti dengan kita melihat anak kok pas itu keluar, dia itu sebelum dia keluar dolanan, itu jangan kok kita kalah karena kita lihat itu melanggar disiplin, kan begitu. Tapi kita harus melihat ini, oh iya, anak itu juga butuh kesenangan. Nah, jadi kita personalnya kesuci kamu nah, karena kita bisa mengontrol diri. Jadi nih, oh iya, dia juga butuh bahagia atau kesenangan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa kasus tentang kebutuhan apa yang diharapkan oleh anak. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengajarkan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang diharapkan anak itu? Bukan apa ke? Dia itu suka bernyanyi. Apa boleh kira-kira? Kalau tadi ada 5 dasar kebutuhan, termasuk salah satunya adalah kesenangan. Nah, itu kan termasuk hobi, karena itu bisa menyalurkan hobinya, dia maksudnya kesenangan. Iya, berarti anak itu Perlu kebutuhan, perkembangan kebutuhan kesenangan. Berarti nanti kalau ada anak yang bersenandung di kelas, terus apakah harus kita terus tegur? Misalnya di situ, Rani, berhenti, apakah harus begitu? Jadi berarti dengan kita memahami, oh ya anak itu senang bernyanyi, mungkin bisa kita mengalihkan, Mbak Rani nanti nyanyinya ya. Kemudian ke kasus 2, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Wah, ini biasanya kelas 1 ini Bu Siska ya. Biasanya datang, rambut ini baru gitu. Biasanya kan itu berarti dia kan memiliki kebutuhan apa Bu Siska kira-kira? bisa juga, apa Bu? Kasih sayang. Oke. Itu bisa juga berupa kasih sayang atau butuh diakui. Nah, kemudian
Kasus 3, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu dia keuntungan apa kira-kira? Bosan? Kenapa? Kalau bosan, dia butuh apa berarti? Ya, dia butuh kebebasan. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa? Iya, ya, butuh penghargaan. Oke, coba kita cek Pak Yusuf. Nah, oh, berarti tidak ada kuncinya ya tadi. Kemudian di sini ada sebuah, lanjut Pak Yusuf itu Pak. Nah, kita sampai ke materi apa itu restitusi. Kira-kira sudah pernah mendengar kata restitusi kecuali bukan ya? Kalau bukan sudah pernah. Pernah mendengar kata restitusi? Bu Siti pernah? Belum, baru kali ini ya? Nah, berarti nanti ini pengalaman baru untuk Bu Siti ya. Apa itu restitusi? Nanti satu di rumah bisa cerita sama Pak. Aku tadi kenal sama yang namanya restitusi, bukan resti, tapi restitusi. Nah, kalau Bu Siti mau kenal apa itu restitusi, silakan dibaca Bu Siti restitusi kenapa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih Bu Siti. Nah, yang dibaca Bu Siti itu adalah pengertian restitusi menurut Bosen di bukunya yang dibuat pada tahun 2004. Iya, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini tadi endingnya kita, kenapa kita harus memahami kebutuhan anak? Kebutuhan anak itu bagaimana? Kalau kita memahami kebutuhan anak, pasti kita nanti akan mudah melakukan restitusi. Karena tadi yang kita akibat dari kegiatan anak bukan menghukum atau dan lain-lain, tapi melakukan restitusi. Nah, memperbaiki kesalahan. Karena ada pepatah mengatakan kita itu tidak akan pernah benar jika tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, itu tadi. Berarti kesalahan pada anak itu bukan suatu keburukan baginya yang harus dipertanggungjawabkan, tapi adalah sesuatu yang harus dia perbaiki. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, belajar dari kesalahan. Oke. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ini positif berarti. Restitusi itu kita berkolaborasi kepada anak, bagaimana dia itu memperbaiki kesalahannya. Nah, berarti yang memperbaiki dirinya sendiri, kita yang mengarahkan. Karena di sini sesuai dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah seorang guru itu harus menuntun, menuntun. Nah, lanjut Pak Miko. Nah, ini segitiga restitusi. Kadang guru saya yang di benak itu waktu yang jadi penggerak apa sih segitiga restitusi? Tapi segitiga restitusi adalah sesuatu yang sangat menarik dan itu merupakan salah satu motivasi saya untuk bisa ikut penggerak karena mendengar dari Bu Endang ada segitiga restitusi yang biasanya kalau orang selfie foto-foto begini ya Bu Endang ya. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Biasanya kalau pada saat ada asesor dan lain-lain fotonya dia begini ya. Nah, itu karena apa? Sebenarnya itu kita sebagai seorang guru itu harus melakukan restitusi. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, apa yang harus dilakukan? Di sini kita harus menyadari setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini yang paling membekas Bu Endang. Pada saat kita melakukan restitusi mesti begini kita mengatakan pada anak, Mas Bapak melakukan kesalahan itu wajar. Pasti katanya begitu. Iya, itu pasti bapaknya dipakai itu, nah, berarti nanti
Buahnya kalau besok kalau ngajar, nah anak salah, dipegang, ya biasanya pas asap, tuan yang aku saja, nah kalau Bu Fatin, Mas Bapak, nah itu kalau bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, berarti kita menunjukkan bahwa salah itu tidak hanya dirinya sendiri. Gedenya api misek berarti ya. Kemudian langkah berikutnya adalah validasi kebutuhan. Kita kembali kepadanya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tadi sesuai dengan setiap anak mesti melakukan sesuatu karena ada tujuan. Kalau karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi tadi ya, berarti kita tanyakan dulu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak itu. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini kita kembali ke tujuan. Dia melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Kemudian tahap yang terakhir yang paling asyik gitu. Yang paling asik adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah ini menanyakan kayak gimana. Berarti sebelumnya kita dalam kelas itu waktu pertama kali ajaran baru pasti yang dibuat adalah gaya gimana, bukan peraturan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nanti di situ anak kita ajak untuk apa sih yang dilanggar keyakinannya. Kemudian nanti di situ anak-anak akan memahami oh ya saya salah di sini. Terus nanti kita ajak bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan itu. Nanti anak akan muncul sendiri. Terus nanti biasanya anak-anak mesti berjanji, ya Bu saya tidak akan mengulangi lagi. Saya akan minta maaf. Itu nanti kita minta suruh untuk minta maaf, dia itu sudah mengatakan begitu karena dia tahu kalau salah harus minta maaf. Lanjut Pak Miko. Nah ini untuk anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini caranya menstabilkan identitas dan dia itu tidak merasa bahwa dirinya gagal. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu tadi yang dikatakan Bintang ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu adalah kata-kata yang bisa kita sampaikan. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar. Jangan dicari siapa yang benar. Ayo, siapa yang salah. Nah, tidak begitu. Itu model lama. Sekarang harus menggunakan bahasa yang dikemas yang lebih menarik supaya tidak menyinggung perasaan anak. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Biasanya ada yang enggak Bu, saya salah. Enggak, terus harus menyalahkan dirinya sendiri. Karena kita juga di sini harus menghargai diri sendiri. Lanjut. Nah, kemudian validasi kebutuhan. Di sini kegiatannya membantu murid untuk mengenali basic need atau basic need itu kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah caranya bagaimana? Guru berkata, kamu bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk. Nah ini kadang kan terus gini misalnya pertama narik baju misalnya sampai copot itu sudah parah ya, masih banyak sudah tindakan tidak baik. Kalau di sini kita tidak bilang kamu tuh keterlaluan, itu boleh begitu. Dan kita harus memberikan gambaran bahwa ada yang lebih parah lagi dengan kata begitu tadi. Nah, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu membesarkan hati anak. Iya, memang itu katanya. Pokoknya kalau ada kesalahan dari anak atau kekurangan, mungkin dari dia mencapai kebutuhannya atau mencapai kompetensinya, itu yang salah bukan muridnya, tapi gitu. Nah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Nah, dengan kata begitu, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Pasti anak dia menjawab, nah saya siap begitu. Lanjut Pak Miko. Ini menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini biasanya anak sudah memahami keyakinan kelasnya. Lalu dia bertanya, kira-kira adakah keyakinan yang kamu langgar? Biasanya begitu pertanyaannya. Nah, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau sekolah kita?
Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Misalnya dengan berkata begitu. Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, mengajak anak untuk menilai dirinya sendiri. Lanjut. Nah, ini intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali di tujuan semula. Bukan berarti intervensi itu sebenarnya dari kata intervensi berarti kita itu menggiring atau menggiring anak untuk mengintervensi, mengintervensi anak untuk bisa menyadari kesalahannya supaya dia kembali ke posisi semula. Pertanyaannya diajukan bagaimana? Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, ini yang harus kita lakukan. Kira-kira apa ya yang ingin dilakukan dia untuk memperbaiki kesalahannya tadi? Banyak sekali. Apa tugas kamu saat ini? Apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Nah, setelah anak dia menjawab apa tindak lanjutnya, itu kita harus memberikan umpan balik. Apakah dia butuh bantuan untuk pada kita untuk membantu dia menyelesaikan masalah itu? Nah, kalau misalnya masalahnya belum tepat, ya kita intervensi lagi supaya anak itu sampai bisa menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Ini sebenarnya sulit pada saat awal-awal kita lakukan, tapi kan sudah berkali-kali lebih mudah. Lanjut Pak. Nah, ini identitas dikatakan gagal itu juga hukuman. Kalau identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman tadi sudah paham ya, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, kalau restitusi itu pilihan karena anak diberikan pilihan. Kalau konsekuensi kan tadi contohnya anak yang ketinggalan pelajaran agama di olahraga dia harus belajar sendiri. Itu kan dia tidak bisa memilih. Tapi kalau restitusi itu bisa memilih apa tindak lanjutnya untuk memperbaiki. Berarti ada 3 sebenarnya di hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu masih di tengah-tengah, cuman dia tidak diberikan pilihan untuk memperbaiki itu. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, karena dia tidak berusaha ini salah, ini benar, tapi dia harus bisa belajar. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan tadi, karena dia tidak merasa sakit hati, dia juga tidak merasa diiming-iming karena ada sesuatu, karena muncul dari dirinya sendiri. Kemudian 3, berupa tawaran, bukan paksaan, karena kita bisa memilih, memberikan pilihan pada anak bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya pada diri anak. Kemudian yang nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan 5 kebutuhan dasar tadi itu sebagai pemicu dia melakukan sesuatu karena ada tujuan tertentu. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini tidak hanya murid sebenarnya yang harus restitusi, tapi kita sebagai orang tua itu juga harus melakukan restitusi. Nah, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kembali lagi ke tadi kurikulum yang lama pendidikan karakter, kalau sekarang profil belajar Pancasila. Terus restitusi fokus pada solusi, tidak pada kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya tanpa menyakiti tentunya. Lanjut. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang apapun. Berarti kita buat Bapak Ibu bisa melihat di belakang sana itu adalah contoh keyakinan kelas yang mana menggunakan bahasa yang lebih halus karena tidak berisi peraturan. Lanjut Pak. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, ini alasannya apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Tujuannya untuk apa? Keselamatan. Nah, itu berarti tidak hanya tindakan baik atau buruknya, tapi demi
keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa? Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau kegiatan? Kedisiplinan, terutama juga menghargai diri sendiri. Kalau kita terlambat kan juga orang memandang kita itu wah terlambat kan gitu. Selain itu juga menghargai dari pihak yang menyelenggarakan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsic, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau menurut panjenengan semua, kira-kira peraturan dan keyakinan itu lebih baik yang mana? Keyakinan, ya, karena keyakinan dibentuk dari pendapat masing-masing. Lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar yang mana di situ nanti akan mempengaruhi budaya positif. Budaya positif yang dimulai dari yang pertama peraturan kelas yang dikemas dalam keyakinan kelas, menggunakan bahasa yang lebih positif. Kemudian nanti dari keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan yang lebih positif sehingga muncullah namanya budaya positif. Nah, kira-kira dari kerangka ini sudah bisa memahami, nggih? Nah, lanjut Pak. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang kanan atau yang kiri? Sama-sama kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang A, kami guru dan murid yang saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau yang sebelah sini kesepakatannya lebih cenderung ke apa? Peraturan, ya, menjaga kebersihan sekolah itu kan termasuk peraturan kita. Kemudian yang sebelah kanan lebih ke keyakinan kelas. Dilihat dari kata kami, berarti itu kesepakatan dari sedang dilakukan secara bersama-sama. Lanjut. Nah, ini kita menyusun keyakinan kelas dari peraturan kelas. Bagaimana? Selalu kembalikan buku di tempatnya. Mengembalikan buku di tempatnya. Berarti itu contohnya apa? Kami atau bisa juga menjaga kebersihan. Berarti berarti yang kami selalu menjaga kerapian kelas. Itu dari peraturan bisa kita kemas menjadi keyakinan. Berarti dari kalimatnya saja lebih sopan dan lebih memotivasi karena itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, Pak Miko coba dibuka kuncinya, lanjut. Nah, ini selalu kembalikan buku di tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya tentang tanggung jawab. Berarti kalimatnya bisa kami bertanggung jawab di kelas atau masalah tanggung jawab di kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Lanjut Pak Miko. Nah, ini 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembantu orang bersalah, teman, monitor atau pemantau. Ini mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Berarti kalau kita cenderung menggunakan konsekuensi tadi, itu kita sebagai pemantau. Tapi kalau manajer itu menggunakan segitiga, restitusi. Lanjut Pak. Nah, ini 5 posisi kontrol. Identitas yang dikatakan gagal atau kontrol dari luar itu adalah sifat posisi kontrol penghukum
pembuat rasa bersalah. Yang kemudian identitas berhasil adalah teman atau pemantau. Kemudian identitas yang paling berhasil atau sukses dari kontrol diri, dari dalam diri itu manajer. Berarti jangan bisa memilih, jangan mau menjadi yang mana sebagai seorang guru, memposisikan diri sebagai yang mana, ataukah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini hasilnya yang perlu kita lihat ya, dan dampak pada murid. Kalau penghukum cenderung anak itu malah tidak jerah, tapi malah mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian pembuat bersalah, anak akan merasa rendah diri, bukan rendah hati Kalau rendah hati baik, berarti dia tidak sombong. Kalau rendah diri malah justru tidak percaya diri. Terus kalau teman lemah menjadi tidak mandiri dan tergantung tadi karena sering dimanja, jadi tergantung. Kemudian pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang paling bagus adalah manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, sekarang Bapak Ibu guru bisa memilih mau memposisikan dirinya sebagai apa. Kalau dipikir-pikir ternyata kita selama ini sebagai seorang guru pun jauh dari kata sempurna. Jauh dari kata sempurna. Ternyata banyak sekali yang belum kita pelajari. Lanjut Pak Miko. Nah, ini pernyataan-pernyataannya. Siapa yang mengatakan? Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kamu sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Nah, guru yang dia itu memiliki sifat seperti ini, membuat orang merasa bersalah, dia itu mengatakan saya kecewa sekali. Padahal itu kalau dilihat bagus kan kita hanya mengungkapkan perasaan kita, kekecewaan kita. Ternyata efeknya tidak baik. Padahal itu kita sudah, kalau kita kira itu sudah sopan karena kita menggunakan perasaan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini memang penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini cenderung apa kita itu meminta. Jadi kita sebagai teman, justru anak itu kalau itu kurang seperti itu, dia merasa bahwa dia itu dibutuhkan dan memang dia itu diharapkan punya seperti itu. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini ya? Ini merdeka ini. Ini berarti jenengan di situ posisinya sebagai pemantau. Nah, ya siapa yang bintangnya guru ya? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, Bupati besok kalau Bapak temannya, jenengan berarti kata-katanya begini, Mas Bapak, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mesti Bapak nanti jawabannya berbeda katanya. Iya, dua paragraf ya. Iya, terus kemudian kamu selalu yang paling terakhir, misalnya garap terakhir, kamu selalu yang paling terakhir itu juga kita tidak boleh lakukan karena itu penghukum. Lanjut Pak Minggu. Nah, refleksi ini biasa kita lakukan untuk menilai diri kita sendiri. Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini? Mungkin dari Bu Endang bisa mengungkapkan refleksinya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Pada siang hari ini saya mendapatkan paradigma baru yang mungkin selama ini tidak sesuai dengan budaya positif. Contohnya tadi ada tuh banyak. Pada hari ini kita belajar tentang budaya positif, pembiasaan yang harus kita tanamkan ke anak untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri, karena itu sangat penting. Karena kalau kita sudah bisa menumbuhkan kesadaran diri anak, itu anak sudah bisa
nggak usah kita harus harus gini enggak, mereka sadar dengan sendirinya, jadi nggak harus kita apa iya seperti itu. Ada lagi tadi banyak sekali yang kita dapatkan dari ini, kita bisa apa ya sebentar, ini ada teori motivasi perilaku manusia yang kita bisa tadi motivasi eksternal dan internal. Kalau eksternal tadi anak itu cenderung mau kalau disuruh. Nah, selama ini yang kita pikirkan ternyata kan tidak benar. Nah, yang benar kan tadi motivasi dari dalam diri. Ya. Terus ada lagi tadi yang kita dapat dari sini yaitu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi selama ini kita juga merasa diri kita tidak penghukum, padahal penghukum. Ya. Nah, terus ada juga kebutuhan dasar manusia, diantaranya bertahan hidup, ada kesenangan, ada kasih sayang dan rasa diterima, juga penguasaan dan kebebasan. Dan di sini juga kami belajar apa itu restitusi. Jadi yang bisa membuat apa istilahnya restitusi, menyelesaikan masalah tanpa menghakimi anak. Nah, jadi kita tadi ada langkah-langkahnya, ada menstabilkan identitas. Dari kita tahu setiap anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan dan alasannya, dan di situ kita harus mencari apa tuh alasannya, apa tuh tujuannya anak itu berbuat salah. Misalnya nih ada anak terlambat datang ke sekolah, kita nggak harus menghukum kok senangnya salah tanda. Kita cari tahu sebenarnya apa sih yang membuat anak itu bisa datang terlambat. Bisa itu karena mungkin anak menjawab karena saya itu Bu main gadget terlalu malam, karena saya ini Bu nonton dangdut. Nah itu kan kita menstabilkan identitas. Setelah itu kan kita bisa memvalidasi tadi ya, dengan cara apa ya istilahnya membesarkan hatinya. Oh ya tadi memang semua orang tuh punya sawah ya, tapi harus bisa memperbaiki diri. Nah, terus ada yang selanjutnya tadi menanyakan keyakinan. Jadi anak tidak harus dihukum dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi dicari tahu apa sebabnya dan bagaimana cara menyelesaikannya, dan menyelesaikannya itu ditanya langsung ke anak dengan pilihan-pilihannya atau keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Dan juga ada kita belajar keyakinan kelas yang dibentuk dari kesadaran semua siswa, okay? Dan juga yang terakhir ada 5 posisi kontrol yang diantaranya ada tadi penghukum, membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan yang kita dapat di akhir pembelajaran ini, memang kita harus sebagai manajer dalam menangani semua masalah-masalah anak ataupun apa, seperti itu Bu. Terima kasih Bu Indah, refleksi yang sangat lengkap. Nah, memang kita sebagai seorang guru itu refleksi sangat penting. Sebelum tidur berapa ya sehari tadi saya sudah di kelas bagaimana itu merefleksi kita. Dan dari kegiatan hari ini tentunya kita akan lebih waspada sebagai seorang guru ke depannya, kita harus bersikap seperti apa. Lanjut Pak Niko. Iya, terima kasih sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Demikian tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin sangat jauh dari kata sempurna karena di sini saya juga belajar. Saya sendiri siap menerima kritik dan sarannya. Dan mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.